Arjau, saya Bonika Nenggolan, selamat datang di podcast Arsitektur Hijau. Di kota Bandung, 36 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 November 1985, di kampus Universitas Katolik Parahyangan, lahir sebuah organisasi mahasiswa jurusan arsitektur yang bergerak dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Selama 36 tahun, Arsitektur Hijau atau Arjo terus beregenerasi dari angkatan pendiri ke angkatan berikutnya. Uniknya, keanggotaan Arjau tidak berhenti ketika anggotanya lulus dari kampus. Hanya saja, anggota Arjau yang lulus kuliah atau di luar kampus tidak memiliki hak untuk memilih ketua. Ada sebuah kegiatan yang merupakan ciri khas organisasi ini, yaitu ekspedisi. Dalam sebuah ekspedisi, anggota Arjau bersama-sama mengadakan perjalanan untuk membuat dokumentasi arsitektur vernakular di daerah-daerah di Indonesia. Dari ekspedisi pertama ke Desa Nelayan Taman Jaya di Ujung Kulon tahun 1986 sampai Desa Rampakapis di Kalimantan Selatan tahun 2019. Setiap angkatan memiliki cerita berbeda sesuai tantangan zaman, baik situasi akademis maupun kemahasiswaan. Dan khususnya di zaman now, terjadi situasi pandemi yang mengubah aktivitas dan pergerakan manusia di seluruh dunia. Jika di podcast yang lalu kita mendengar cerita bagaimana Arjau angkatan 2000-an berjuang untuk tetap eksis dan melanjutkan regenerasi, pada podcast kali ini kita akan bertemu dengan beberapa anggota arsitektur hijau kampus. Seperti apa kegiatan Arjau di masa pandemi ini? Bagaimana mereka menyiasati situasi yang serba terbatas ini? Mari simak bincang-bincang berikut. Kami hadirkan 3 anggota Arjau periode saat ini yang masih bergelut di kampus. Halo Jason, Farhan, Taya. Halo. Ada udah bertiga semua, rame nih. Kita bincang satu-satu ya dengan Jason dulu ya. Iya, Jason, angkatan berapa sih di Unpar? aku angkatan arsitektur 2019. Kalau di Arjau itu angkatan berapa? Namanya apa sih? Aku angkatan Gana Pramusesa, biasa disingkat GP. Itu artinya penjelajah alam luas. Jelajah alam luas. Seru ya, kayaknya namanya nih. Sebagai apa sih di Arjau sekarang? Kebetulan aku sebagai Ketua Arsitektur Hijau periode 2021. Jadi ketua paling terakhir nih ya, paling muda Iya. nih ya. Iya. Apa sih yang bikin kamu tertarik masuk Arjau waktu itu? Mungkin kayak banyak anggota Arjau yang lain juga. Pas open house itu aku lihat kalau misalkan wadah minat Arjau tuh beda banget dari wadah minat yang lain. Kayak kalau misalkan dengar penjelasan itu kayaknya jalan-jalan, ada banyak kayak kegiatan yang di alam di luar kampus yang menurut saya itu menarik banget buat kayak experience di luar kampus gitu, yang jalan-jalan dan kayaknya seru banget gitu. Kan kebetulan aku dari SMA juga suka kayak naik gunung gitu, kayaknya pas. Iya. Jadi ya masih melanjutkan hobi lama ya. Iya. Masih deket lah ya ke alam. Nah sekarang saya mau tanya ke Farhan nih. Farhan angkatan berapa di Unpar? Ya, aku angkatan 2017. 2017, berarti seniornya Jason ya. Ya. Angkatan berapa sih di Arjau dan apa sih nama angkatannya? Angkatan ke-34. Jadi 34. Arjau udah 36 tahunnya hampir. Aku 34, namanya Kartala Rajani. Artinya? Kartala Rajani itu artinya seberkas cahaya dalam kegelapan. Aduh, waktu itu lagi gelap ya? Waktu lagi latdas? Atau Momen gimana? api unggun waktu itu sih. Oh, api unggun. Ya. Jadi idenya dari api unggun itu tuh namanya. Betul. Menarik. Terus apa yang bikin kamu tertarik masuk Arjau? Apa ya? Sebenarnya pas pertama dijelasin tentang arsitektur hijau sama senior-senior itu sekilas taunya keren aja sih, kayak keren, alam banget, terus rap ya. Terus ternyata coba join, ternyata ada added value-nya juga gitu, ternyata ya ada mengabdinya juga ke masyarakat, kan kayak jargonnya demi ilmu masyarakat.
Apa sih yang kamu lihat kok akrab? Apa tuh yang bikin akrab? Antara angkatan dekat atau satu angkatan semuanya kompak? Masing-masing dari keduanya gitu. Kayak jadi di Arjau kekeluargaannya kayaknya emang yang lumayan. Gitu ya. Nih sekarang lanjut ke Taya nih. Taya angkatan berapa di Unpar? Aku di Unpar angkatan 2018, Kak. 2018. Berarti sesudah Farhan ya? Iya, betul. Farhan. Angkatan berapa di Arjau? Terus nama angkatannya apa? Aku satu angkatan sama Farhan, sama angkatan ke-34. Nama angkatannya Kartala Rajani juga. Oh, sama ya. Sebagai apa di Arjau sekarang saat ini? Waktu ngurus Arjau, aku sebagai ketua pelaksana eksibisi virtual Mamasa. Oh, pameran Mamasa. Iya, pameran Mamasa. Tapi virtual nih. Seru nih. Kayaknya Virtual. kita perlu tanya-tanya lebih lanjut ya nanti ya. Boleh, apa yang bikin kamu tertarik masuk Arjau? Dulu aku tertarik kalau orang lain tuh lihat Arjaunya dulu baru join kan. Kalau dulu aku justru terbalik, Kak. Jadi aku sebelum aku udah tahu Arjau cuma belum pengen masuk gitu kan. Cuma waktu awal-awal itu masuk kelas sejarah ada materi soal arsitektur vernakular dan di situ ada dijelasin arsitektur tanpa arsitek dan di situ aku mulai penasaran gitu kok bisa sih ada arsitektur tanpa arsitek dan ternyata kebetulan ada arsitektur hijau. Jadi aku kebetulan daftarnya ada agak akhir-akhir sih Kak waktu masuk Arjau itu. Gitu sih Kak. Dan seru juga ternyata setelah join. Akhirnya terjawab ya dari mata kuliah tersebut di arsitektur hijau. Seru juga. Ini kayaknya jawaban yang berbeda nih, kayak nih menarik sekali. Jadi kalian semua nih aktif kan ya di Arjau nih, punya peran masing-masing. Jason sebagai ketua, kalau Farhan? Sebagai ketua periode tahun 2020. Ya, itu yang nanti saya mau tanya lagi ya. Ada jeda 2 tahun ya tadi ya. Taya juga nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut. Tapi Jason, saya bukannya mengecilkan kamu loh. Kamu kan paling muda. Nanti pertanyaannya juga lebih banyak lagi sih. Iya. Oke, saya tanya Farhan dulu ya. Ini ada cerita saya dengar mengenai PROK. Apa sih hubungannya PROK itu dengan kegiatan Arjau? Oh, tentang PROK ya? Iya, iya. Jadi PROK itu singkatan ya dari peraturan rektor tentang organisasi kemahasiswaan. Kalau nggak salah ingat ya. Jadi yang biasanya himpunan dan semua yang bernamanya seperti Arjau termasuk salah satunya itu dari tengah tahun dari tahun ajaran kan tengah tahun ya. Tengah tahun ajaran juga itu diubah periode keaktifannya. Jadi mengikuti awal tahun ke akhir tahun gitu. Jadi yang awalnya tengah tahun ke tengah tahun jadi Januari ke Desember gitu. Jadi tahun kalender ya? Mengikuti tahun kalender. Tahun kalender. Betul. Dampaknya ke Arjau sendiri yang awalnya pastinya ada satu periode yang harus menjalani masa transisi, yaitu satu angkatan di atas saya, angkatan NA Nirbita Agnimaya, itu mereka mengalami periode yang cuma 6 bulan. Nah, dalam masa periode Arjau yang 6 bulan ini, mereka harus menjalani latihan dasar dong, minimal, agar bisa ada angkatan selanjutnya begitu. Iya. Kalau ekspedisi, waktu itu mereka nggak keburu sih. Jadi dijalankannya di tahun 2020 rencananya, di masa kepengurusan yang angkatan aku, Kartala Rajani. Tapi karena pandemi belum terlaksana juga ya. Nanti kita tanya lagi nih mengenai gagalnya ekspedisi. Lalu kondisi saat ini apa pengaruhnya terhadap Arjau? Kondisi pandemi ini? Oh, banyak sih pastinya. Karena kan biasanya Arjau itu ya alam banget, lapangan banget. Kegiatan kealaman ya. Kegiatan kealaman, betul. Yang latihan dasarnya sendiri langsung datang ada kealamannya, mendata kampung di sekitar Jawa Barat gitu. Itu pertama efektif nggak bisa berjalan. Kemudian tentunya esensi dari arsitektur hijau itu mendokumentasikan arsitektur vernakular di Indonesia, yaitu ekspedisinya.
itu masih kita cari cara gitu supaya, karena kemarin 6 bulan itu berarti aku waktu belajar gitu ya sebelum memegang arsitektur hijau cuma 6 bulan juga, aku belum pernah ekspedisi juga begitu. Jadi yang ditunggu-tunggu belum terlaksana nih ya. Iya, Tapi berarti keinginannya bertambah kuat ya untuk mengadakan ekspedisi ini. harus ekspedisi. Dan harus kealaman juga kan? Harus kealaman juga. Kealaman juga. Lalu bagaimana dengan kondisi internal Arjau saat ini? Kelihatannya selama pandemi. Kalau internal ya, karena kerjanya online, ada tantangan sendiri sih. Ya, apa tuh? Ya, pertama kerja online, nggak semua orang bisa klop kan dengan kerja online itu. Kalau kerja depan layar, nggak semua orang bisa nyaman untuk terus-terusan depan layar. Kemudian ya kerja virtual begini tuh nggak efektif, kebersamaannya agak kurang gitu. Karena mungkin kita kerjanya jadi yang pameran ngerjain pameran aja, latihan dasar ngerjain latihan dasar aja, yang ekspedisi ngerjain ekspedisi aja. Padahal kan biasanya itu kalau di kampus ya kita ngumpul aja gitu, terus kita ngerembuk bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Biasanya yang mau nongkrong aja juga nggak apa-apa gitu. Berarti yang kebersamaan itu hilang ya, Farhan, yang kamu lihat dulu itu? Ya, agak ya kebersamaannya dalam bentuk yang lain lah. Bisa bentuk yang lain. Tapi karena memang tetap bersama, jadi bisa tetap berjalan di kegiatan itu. Betul. Ya. Nah, saya sekarang lanjut ke Jason nih. Pasti ceritanya mirip-mirip juga, apalagi memang Jason full di masa pandemi ini ya. Itu ceritanya apa nih selama pandemi? Apa kesulitannya? Kalau kesulitan mungkin kita angkatan Gana Pramusesa atau GP kehilangan wadah untuk bonding kali ya. Kan bonding untuk antar angkatan dan juga di dalam angkatan itu sendiri. Kan seperti yang kita tahu kalau misalkan pas pandemi kegiatan offline itu udah nggak ada sama sekali. Semuanya beralih ke online. Jadi kayak kegiatan perjalanan, ekspedisi itu kita benar-benar nggak tahu. Dan pameran pun walaupun bagus itu ada, tapi rasanya mungkin beda. Dan itu di handle-nya di dalam divisi masing-masing. Jadi ya kalau kebetulan kalau pameran itu dalam humas, jadi ya antara humas itu doang yang handle pameran dan Labdas PSDM. Banyak-banyak proker yang kayak gitu juga. Jadi ya untuk antar GP-nya sendiri, orang-orang itu kerjanya per divisi. Dan menurut saya itu kan kayak bondingnya susah. Dan wadah kita untuk saling angkatan makin dekat itu juga nggak ada. Dan juga sama angkatan di atas kita, yaitu Kak Kartara Jani, juga jadi susah. Jadi mungkin yang di divisi humas aja yang dekat sama KR yang di humas juga. Jadi ya kayak begitu masih terpisah-terpisah. Tapi secara tatap muka, apakah Jason pernah bertemu dengan angkatan sebelumnya? Tatap muka mungkin pernah, cuma waktu awal-awal mempersiapkan itu pas pemilu, saya pernah ketemu angkatan 16 sampai 18 ketuanya untuk kayak nanya-nanya saran tentang kayak gimana Arjau di masa pandemi dan kira-kira ada solusinya gimana. Lebih kayak gitu sih, nanya pendapat. Mereka memberikan masukan apa, Jason? Oh, banyak sih kayak mungkin lebih ke kayak apa yang mungkin saya tanya dulu awalnya kayak pas mimpin Arjau tuh bagaimana, kayak struktur organisasi gimana sama keanggotaannya gimana. Dan mungkin secara garis besar yang mereka konsen utama itu adalah pemetaan. Karena kan Arjau itu merupakan wamin dan wamin itu tugasnya kayak menyalurkan minat-minat anggotanya dan anggotanya itu harus senang. Jadi menurut saya yang pertama itu anggotanya harus senang dulu biar organisasinya berjalan dengan lancar gitu dan anggotanya happy. Iya kayak gitu. Dan walaupun sekarang kondisinya nggak ideal, tapi ya kita kan harus beradaptasi. Jadi ya kayak gini kayaknya udah cukup baik sih. Cukup baik ya. Iya. Jason merasa nggak sih kalau nggak ada Arjau malah kegiatan selama pandemi ini malah tidak ada kegiatan? Iya bisa dibilang kayak gitu, tapi sebenarnya yang masuk angkatan Arjau kayak dari dulu tuh aktif-aktif gitu di himpunan. Iya. Tapi itu juga nggak menghalangi Arjau punya proker sendiri sih. Ya, kan contohnya itu yang eksibisi virtual Mamasa itu juga menurut saya cukup sukses gitu. Oke. Lalu nih
perjuangan-perjuangan kalian ini banyak ya, macam-macam. Jason di masa pandemi yang full pandemi, Farhan dari masa tatap muka menjadi harus online, lalu Taya yang menyajikan pameran virtual. Iya, Ini betul, Kak. seru nih. Terus perjuangan kalian ini kan cukup berat ya. Untuk Jason, untuk Farhan dan Taya, nih saya mau tanya nih, untuk kerjasama antar angkatan tadi lah, untuk support di dalam masa pandemi ini. Untuk Jason gimana nih? Eh, untuk pandemi, mungkin banyak-banyak kayak ketemu angkatan gitu ya. Jadi kita tuh tahu yang di divisi lain lagi ngapain. Jadi lebih banyak komunikasi antar angkatan, kayak misalkan ketemu tiap bulan gitu minimum sekali untuk catching up di antara divisi lagi ngapain. Terus walaupun kayak gitu, tapi kan mungkin dari anggotanya kayak antusiasmenya kurang gitu kalau misalkan online. Jadi harus diselipin kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya senang-senang gitu, kayak main game gitu, biar lebih menarik perhatian. Kayak gitu sih. Iya, kita Keren juga. Ide yang keren. Kalau Farhan gimana nih? Aku cerita mungkin pas kemarin masa transisi kali ya. Iya. Jadi kemarin udah kita merencanakan dulu buat yang PROK itu tadi ada masa transisi kepengurusan, kita sudah merencanakan sedemikian rupa kan. Terus tiba-tiba rencana itu di bulan Maret karena adanya pandemi COVID, ya kita terpaksa untuk merumuskan ulang kembali kira-kira kita harus gimana nih. Karena kalau kita tinggal diam ya kita nggak akan bisa bertahan gitu di masa pandemi ini. Jadi terkait antara angkatannya sangat membantu sih sebenarnya senior-senior. Kita menunjukkan concern. Gimana kalian jadinya, memberi saran-saran terkait pelatdas keberlangsungannya gimana. Waktu itu sih karena kita bingung ya, maksudnya wajarlah kita bingung kan, kita harus gimana karena semuanya harus di rumah. Sempat kita waktu itu istirahat dulu sebulan, mikirkan dulu kita harus gimana. Kemudian di tengah tahun kita nggak jadi ekspedisi, oke nggak apa-apa, tapi kita udah punya rencana lagi untuk 6 bulan ke depan kita bisa optimalkan dengan sedemikian rupa. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan di masa ini. Terus tentunya untuk GP ya, untuk angkatan muda nih, kami dari Kartala Rajani dan mewakili angkatan-angkatan yang di atasnya juga gitu, akan senantiasa terus bantu sih kalau misalnya butuh bantuan apa, akan terus cek. Jason semangat tuh, udah ada janji dari Farhan bahwa mereka pasti mendukung kalian ya. Nah, kalau Taya gimana? Kalau aku mungkin cerita pas lagi nyiapin pameran aja kali ya, antara angkatannya gimana. Kalau dari angkatan pengurus ke yang arjau-arjau yang udah seniornya juga sangat baik sih dari pandangan aku, karena walaupun kita nggak minta duluan nih, tapi banyak senior yang nyamperin duluan, kayak nanya gimana kabarnya, jadinya gimana rencananya, itu sangat membantu. Terus kalau antar angkatan kita sendiri yang lagi ngurus nih dari KR sama GP, itu gimana kita mensiasati supaya nggak awkward gitu kalau lagi kerja, nggak canggung. Ya gitu tadi kayak Jason tadi udah terangin, diselipin sama kegiatan yang fun gitu. Selain kita nyiapin, mungkin malamnya abis kerja nih seharian kita movie night dulu bareng-bareng atau main game bareng-bareng gitu sih, supaya seimbang aja kerjanya gitu, Kak. Seru-seru. Nih Taya boleh nggak sih cerita nih mempersiapkan pameran virtual dan jarak jauh ya, tidak tatap muka malah ya. Itu bagaimana kerjasamanya? Koordinasinya? Oh iya, oke. Mungkin aku cerita dari awal pamerannya sih, Kak. Itu udah direncanain dari sebelum pandemi. Kayak 1-2 bulan itu kita udah ngerencanain buat pameran offline ini gimana, dan udah sempet dapat tempat juga, bantuan dari senior juga, dapat tempat gratis waktu itu. Jadi kita udah mulai nyiapin, oke, tempatnya di situ, bentukannya kayak gimana, materinya gimana gitu. Cuma di pertengahan jalan kita harus ganti bentukannya. Kita mulai ini sih, Kak,
mulai putar otak gimana caranya supaya materi ini tetap tersampaikan ke masyarakat luas walaupun beda bentukannya gitu kan. Terus ya udah kita mulai nyari alternatif bentuk yang lain, alternatif apa sih kayak media-media yang bisa dipakai tuh apa aja gitu, mulai dari website atau mungkin dalam bentuk game kita sempat kepikiran dan akhirnya kita menemukan pakai website gitu Kak, menyampaikan si pameran ini gitu. Terus itu dalam mempersiapkannya jadi ini sih Kak kendalanya kita harus motong banyak anggota lumayan karena kalau misalnya pameran offline kan bisa banyak yang terlibat gitu Kak. Iya. Kalau misalnya online jadi lebih sedikit SDM yang terlibat gitu. Mungkin itu kendalanya. Cuma untuk selama persiapannya ya lumayan ini sih Kak, lumayan tantangan gimana caranya kerja jarak jauh dengan orang yang mungkin bahkan waktu di rumah mereka juga beda-beda kan kegiatannya. Terus untungnya juga kita sempat nyari gimana caranya supaya publikasinya ini bagus gitu pamerannya karena kita udah nyiapin lumayan lama. Kita menggandeng banyak pihak eksternal sih Kak supaya lebih optimal gitu. Kita sempat kerjasama sama Omah Library, sama JAI, Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia, sama kerjasama sama media-media arsitektur yang lain kayak gitu. Gitu deh Kak buat persiapannya. Belum diceritain juga, dapat dukungan nggak dari kampus? Oh, dari Kegiatan kampus pameran ini, virtual ini. dari kampus kita ini sih Kak dapat support dari beberapa dosen juga. Terus apa namanya dari proposal dan lain-lain bersyukur banget nggak terlalu sulit untuk mengurusnya gitu Kak. Gitu sih. Jadi kampus juga mendukung ya. Betul. Bagus nih, kayaknya bisa jadi acuan untuk kegiatan-kegiatan selama pandemi ini yang kita belum tahu kapan berakhir ya, untuk bisa dibuat. Lalu untuk berikutnya nih saya mau tanya ke Farhan. Dalam kondisi seperti ini bagaimana harusnya Arjau ini berjalan, Farhan, dalam kondisi pandemi? Oke. Dalam masa pandemi ini ya mungkin kalau kemarin kan kita masih masa transisi, tantangan ada dua nih. Pertama ya perubahan lini masa kepengurusan gitu ya. Kedua bentuknya jadi dari yang awalnya ke halaman jadi terpaksa harus jarak jauh virtual gitu. Menurut aku pertama tentu inovasi itu wajib banget sih dalam masa pandemi seperti ini. Dan yang kedua, kalau kondisi akan seperti ini terus, esensi dari organisasi kita ini Arsitektur Hijau ya pendokumentasiannya harus tetap jalan gitu. Seiring jalannya waktu kan protokol kesehatan semakin ketat dan semakin baik, vaksin udah ada, terus prevensi seperti tes rapid dan semacamnya juga sudah ada. Harapannya ekspedisi harus tetap bisa jalan begitu. Meskipun nanti kampungnya dipilih mana yang kira-kira zonanya nggak terlalu merah gitu mungkin ya. Kemudian kuota orangnya diminimkan gitu. Secukupnya aja yang bisa jalan agar tidak buat kerumunan. Gitu sih mungkin. Nah, lanjut ke Jason. Kalau Jason gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya ya mungkin yang bisa kita ditonjolkan di Arjau pada masa pandemi ini mungkin memaksimalkan digital platform yang Arjau punya. Jadi kan di masa online ini kita kayak dituntut untuk berinovasi dan menurut saya dengan ada digital platform yang sekarang, misalkan website, sosial media gitu-gitu, mungkin jangkauan Arjau akan jauh lebih luas daripada yang sebelumnya dan menurut saya itu merupakan hal yang baik. Jadi walaupun kita kehilangan kegiatan-kegiatan yang offline, tapi di platform online ini menurut saya banyak kemungkinan yang bisa kita explore gitu. Contohnya ada web memasa yang bisa menjangkau banyak orang gitu, bisa waktu itu kalau nggak salah ada 4 benua gitu kan, menurut saya itu kayak hal yang nggak mungkin banget kalau misalkan kita lakuin secara offline. Jadi untuk kayak misalkan sistem kayak pendataan juga menurut saya itu juga hal yang baru kan, ada kayak pemetaan lewat drone yang menurut saya itu udah lebih advance daripada yang waktu ada saya jalanin. Ya menurut saya itu juga merupakan kayak sikap Arjau untuk menyikapi perkembangan teknologi yang menurut saya itu sebenarnya juga bagus. Jadi ya bisa pendataan bisa lebih efektif dan kalau misalkan melihat ekspedisi yang sekarang
kayak cuma bisa anggotanya nggak gitu banyak. Menurut saya kan itu dengan anggota yang lebih dikit, tapi dapat menghasilkan output data yang sama gitu. Dan menurut saya itu kita ya ada sisi baiknya lah dengan adanya kayak gini online. Jadi kita dituntut untuk kayak mengembangkan informasi yang kita punya gitu, knowledge kita biar lebih luas gitu. Biar lebih kayak paham terhadap teknologi yang udah ada dan bisa memanfaatkannya dengan lebih baik gitu. Setuju. Lalu lanjut nih ke Taya nih. Tadi kan kegiatan program Arjaunya. Kalau ke Taya, saya mau tanya cita-cita Taya untuk kegiatan Arjau selanjutnya nih, untuk kegiatan-kegiatan selain di kepengurusan ya. Itu apa nih di masa pandemi ini, mau ngapain lagi? Kayaknya dengan kondisi seperti ini benar kayak Jason sih, kita bisa memaksimalkan apa yang udah ada dan mengembangkan yang baru gitu. Karena kalau misalnya balik lagi berkaca ke Mamasa, itu hal yang sangat-sangat baru untuk kami, dan ternyata dengan pengalaman pertama itu justru mendapatkan output yang sangat baik. Kayak tadi bisa menjangkau banyak orang, menjangkau banyak negara dengan website itu. Bahkan dengan webinarnya yang biasanya kita adakan talk show offline tuh, yang datang mungkin nggak sebanyak yang webinar kemarin, itu sempat sampai 300 orang lebih Kak yang datang. Nah itu menurut saya bisa dikembangkan akan lebih baik lagi untuk angkatan yang selanjutnya. Dan pasti kayak tadi Farhan udah bilang, kita pasti bantu untuk pengembangan kegiatan-kegiatan Arjau selanjutnya gitu sih Kak. Saya mau tanya buat kalian bertiga nih, terserah siapa yang mau jawab duluan. Untuk kalian bertiga, apakah ada rencana untuk membuat pedoman kegiatan Arjau di masa pandemi ini? Jadi panduan khusus gitu. Jadi kalau ada pandemi seperti ini yang kita tidak bisa tatap muka, apakah kalian berencana untuk mengeluarkan satu SOP khusus untuk Latdas, untuk ekspedisi, untuk berkegiatan? Apakah ada rencana itu? Aku jawab dulu boleh? Boleh. Ya, mungkin kalau secara informal itu sudah kami lakukan gitu ya. Kemarin pas kepengurusan 2020 ya kita berusaha untuk manfaatin website, kemudian ya website arsitektur hijau yang kontennya mulai diisi. Jadi kalau kita sementara ini nggak bisa untuk mencari data, at least kita optimalkan data yang udah kita punya dan kita sharing gitu ke masyarakat umum gitu ya. Sudah dibuat pedoman nggak? Pedoman? Kalau pedoman secara formalnya belum sih, tapi itu menarik dan itu sebaiknya dilakukan begitu. Nah, jadi gimana nih, Jason? Ada nggak rencana buat pedoman itu? Bingung juga ya. Cuma mungkin bisa kayak apa yang udah dilakuin sama angkatan yang sekarang ini, angkatan KR dan GP sekarang ini, mungkin kita bisa belajar dari situ. Bisa dilihat apa yang bekerja dan apa yang nggak bisa dilakuin, dan mungkin dari situ kita bisa ngeluarin suatu pedoman yang lebih komprehensif dan bisa dilakuin gitu. Cuma untuk kayak program pedoman tertulisnya gitu belum ada sih, tapi mungkin bisa. Soalnya mungkin kita nggak tahu lagi kapan lagi terjadi lagi pandemi atau apa ya, 10, 20, 30 tahun lagi. Jadi adik-adik yang nanti di kampus bisa jadi mengikuti apa yang kalian buat, tapi dengan teknologi yang mungkin jauh lagi lebih maju dari sekarang ya. Kalau Taya gimana? Ada rencana membuat pedoman kegiatan virtual? Menarik sih Kak, karena kita sebelumnya nggak kepikiran sih untuk bikin pedoman yang secara resmi gitu, cuma pasti akan membantu banget untuk angkatan selanjutnya. Itu sih Kak. Jadi tiap angkatan, tiap periode punya masalahnya sendiri ya. Lalu mau tanya nih, tadi kan kalian udah cerita dukungan dari kampus, bagaimana dukungan dari rekan-rekan yang bukan Arjau nih, saya mau nanya. Dari yang paling senior dulu deh, Farhan, dukungan untuk kegiatan Arjau dari yang di luar lingkungan Arjau ada nggak? Dari teman-teman. Dari teman-teman kampus dulu mungkin ya, sebaya gitu ya. Mereka suportif sekali sih, apalagi waktu melihat pameran Mamasa, wah keren banget katanya. Terus makasih dapat ilmu baru gitu meskipun di rumah aja, tapi semacam refreshing lah bisa lihat Mamasa meskipun dari layar komputer gitu mungkin. Kedua mungkin
support dari teman-teman banyak, terus support dari pihak Unpar gitu, mungkin dari kampus. Ya mereka responnya positif sih terkait ya kita masih berupaya untuk bisa sharing, bisa aktif di masa pandemi ini meskipun nggak bisa ke alam langsung, dan ya secara legalitasnya oke gitu ya. Terus membantu dana juga gitu, ada juga dari kampus, dari senior kakak-kakak di Arjau juga dukungannya luar biasa sekali. Terus pihak eksternal juga ada sih kemarin di waktu kita, pertama media partner dari ya media partner arsitektur, dan ada juga kemarin waktu kita bikin webinar itu sama Omah Library dan Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia yang ingin membantu kita mempublikasikan data-data milik arsitektur hijau gitu. Menarik ya, makin luas Arjau. Kalau Jason, bagaimana dukungan dari rekan-rekan yang bukan Arjau? Kayaknya kurang lebih sama sih kayak Farhan. Respon dari kayak teman-teman di kampus itu juga baik-baik semua, juga pada bantu share gitu kalau misalkan Arjau lagi ngadain sesuatu. Dari sisi himpunan juga tetap bantu Arjau di sisi publikasinya. Ya kurang lebih sama sih kayak Farhan. Media partnernya Arjau cukup banyak gitu, jadi banyak yang dukung. Jadi kalau misalkan ada Arjau punya acara, banyak yang publish gitu, jadi orang-orang yang datang juga kayak lebih banyak gitu jangkauannya jadinya. Taya nih pertanyaannya beda. Respon dari orang-orang yang bukan Arjau gimana nih terhadap kegiatan kemarin pameran virtual Mamasa? Wah, itu di luar dugaan sih, Kak. Itu luar biasa baik tanggapan orang pihak eksternal Unpar. Karena kan di website kita tuh di akhir ada bisa naruh kesan-pesan gitu kan, Kak. Itu kita terharu banget sih pas baca kesan-pesannya. Banyak banget yang berterima kasih ke Arjau udah bisa sharing ilmu dan pengalamannya dengan pembahasan yang menarik gitu, dengan penyajian yang sangat ringan. Terus ada yang bilang terima kasih juga bahwa itu tuh daerah tinggal mereka, akhirnya ada yang mempublikasikan gitu. Itu besar sekali. Terus dari media sosial Arjau sendiri banyak yang nge-DM dari senior-senior maupun yang di luar Arjau juga banyak yang, wah ini hebat sekali bisa bikin seperti ini. Gitu sih Kak, itu senang sekali dapat positif, tanggapan yang sangat positif. Terus terang tau nggak, waktu saya cerita, saya merinding. Hebat kalian. Hebat loh, dalam kondisi pandemi ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga buat orang lain ya. Terus apa pelajaran kalian bertiga dapatkan dari kondisi pandemi saat ini, Jason? Banyak banget sih. Tapi mungkin yang paling berasa gitu ya, mungkin kayak kalau misalkan kita fokus di hal-hal yang nggak bisa kita lakuin itu kayak kita nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi ya lebih baik fokus kepada apa yang kita punya dan dikembangkan gitu. Jadi kepada contohnya kalau misalkan Arjau udah punya beberapa media platform digital dan itu bisa dimanfaatin pada masa pandemi, publikasinya bisa dinaikin dan itu berdampak pada jangkauan Arjau lebih luas. Yang menurut saya jadi kan kita sebagai mahasiswa kita bisa dibilang kayak ya kita cuma bisa mempublikasi gitu. Kita nggak bisa turun secara langsung dan benar-benar berdampak pada daerah-daerah yang kita angkat. Tapi ya paling nggak kita bisa mempublikasi. Dan kalau misalkan publikasi kita jangkauannya luas dan itu nggak menutup kemungkinan misalkan ada yang melihat dan benar-benar melakukan sesuatu terhadap daerah tersebut. Yang menurut saya itu goal tujuan utama Arjau sih. Dan melihat kita sebagai mahasiswa itu yang memungkinkan untuk iya gitu. Farhan? Kalau aku ya, kalau aku secara personal ngerasa kalau pandemi ini jadi kayak semacam a break in life gitu ya, jadi kayak istirahat sebentar, slow down gitu. Tapi kalau secara organisasi itu baik juga karena ada dorongan untuk inovasi begitu. Kita bukan terpaksa ya, didorong untuk berinovasi, untuk bisa mencari hal yang baru. Kita sebagai wadah minat bisa menyalurkan minatnya dengan cara-cara yang nggak biasanya kita temui gitu. Yang bisa bikin musik, bisa jadi musik di websitenya, jadi background sound-nya gitu. Yang suka sketsa, bisa bikin karakter yang ada di website Mamasa itu ya. Yang suka foto, bisa ngedit fotonya untuk jadi visual dari pamerannya.
yang suka bikin website, yang suka belajar untuk alur gitu ya, yang suka materinya gitu, bisa bantu bikin alur dari websitenya. Gitu sekilas itu aja baru Mamasab gitu. Tidak ada yang lain, ada Latdas, ada yang lainnya juga. Jadi blessing in disguise mungkin kalau orang bilangnya ya. Kalau sekilas kita merasa ini kok kenapa begini, tapi ternyata ada yang bisa kita dapat juga nilai positif. Begitu. Kalau Taya? Kurang lebih sama sih sama teman-teman yang lain, kayak gimana caranya kita melihat banyak opportunity yang mungkin nggak akan datang kalau nggak ada pandemi nih, kayak gitu. Kayak gimana caranya kita tetap membahagiakan sesama anggota Arjau, dan gimana caranya kita tetap bisa membagi sebanyak-banyaknya keluar lingkungan Arjau gitu sih, Kak. Kita masuk kepada akhir wawancara nih. Wawancara ya. Q&A singkat. Jawabnya singkat aja nih. Untuk ke Farhan. Apakah Arjo membuat kegiatan kamu yang lain terganggu? Terganggu itu maksudnya gimana nih, Kak? Ganggu nggak nih Arjo buat berkegiatan kamu yang lain? Kegiatan Sebenarnya ganggu itu relatif ya, maksudnya selama kita enjoy jalaninnya ya terganggu sih enggak gitu, karena kita seneng-seneng aja ngejalaninnya gitu. Jadi kalau aku, karena aku enjoy aja jalaninnya, ya seneng aja lah gitu. Kalau Taya? Kalau aku justru bisa bilang tidak mengganggu, malah justru mensupport kegiatan aku yang lain. Jason? Sama sih, nggak ganggu sama sekali, malah ini kayak menjadi sarana saya belajar lebih jauh gitu untuk kayak membagi waktu biar lebih efisien gitu. Iya, buat time management lebih baik gitu. Sama kan Arsi juga lumayan sibuk gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu akan terus mengajak adik-adik angkatan di bawah kamu untuk masuk Arjau? Taya? Tentu, karena Arjau harus terus ada dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Jason? Sama sih, pastinya bakal ngajak adik-adik yang di bawah saya buat join Arjau, karena menurut pengalaman saya juga kayaknya nggak ada ruginya sama sekali masuk Arjau, malah banyak untungnya gitu. Jadi kenapa enggak? Farhan? Wajib sih. Wajib. Nah, pengalamannya tuh sesuatu yang nggak bisa didapat dari kuliahan biasa. Mungkin udah sering orang bilang gitu ya. Tapi emang bener begitu. Dari berbagai macam aspek, yang suka berteman bisa dapat banyak teman. Terus yang suka jalan-jalan bisa jalan-jalan juga mungkin, meskipun lagi masa pandemi. Ya wadah minatnya macam-macam banget, bisa seru. Pertanyaan terakhir. Apa manfaat yang kamu rasakan sebagai anggota Arjau? Apa untuk masa sekarang ini ya, Jason? Wah, kalau misalkan manfaat banyak banget sih. Cuma mungkin yang paling berasa bagi saya itu mungkin kayak gimana saya ngatur waktu, karena tanggung jawabnya besar juga, jadi ya nggak bisa main-main gitu. Saya belajar buat lebih disiplin sama waktu, disiplin sama orang juga, terus belajar gimana cara berorganisasi, gimana cara kayak ngomong sama orang gitu, saling pengertian, yang gitu-gitu sih. Iya, sama belajar ilmunya juga banyak banget tentang arsitektur vernakular, gimana Indonesia itu punya kekayaan yang banyak banget yang belum dieksplor sama orang Indonesia sendiri. Bahkan kayak banyak orang luar negeri yang lebih interested sama arsitektur Indonesia. Menurut saya itu kita harus mempublish lagi gimana kekayaan arsitektur Indonesia bisa dilihat masyarakat kalau itu unik dan sangat berbeda dari arsitektur yang lain. Itu sih. Kalimat pendek kamu tentang Arjau. Seru dan edukatif. Sekarang Farhan, apa manfaat yang kamu rasakan sebagai anggota Arjau? Sebagai anggota Arjau, poin-poinnya mirip Jason ya, jadi belajar ya organisasi sama orang gitu. Tapi kalau aku lebih senengnya ininya sih, ilmunya. Emang aku tertarik banget sama kayak arsitektur yang ada di Indonesia gitu, karena Indonesia tuh luas banget, dan aku bisa tahu ternyata ada arsitektur di Maluku sedemikian, ada arsitektur yang di Sulawesi sedemikian, dan
sebenarnya yang plus lagi dari Arjau itu bisa experience langsung. Itu yang menarik sih. Apa kalimat pendek kamu tentang Arjau? Arjau itu seru. Sekarang terakhir Taya, apa manfaat kamu? Apa manfaat Arjau untuk kamu? Kalau untuk aku pribadi lebih ke arah soft skill sih Kak, kayak gimana aku berinteraksi sama orang, gimana aku lebih percaya sama diri aku sendiri. Tapi buat lingkup yang lebih besarnya, aku banyak belajar gimana kita kalau bisa berbagi itu dampaknya baik banget. Terus apa ya, kayak kalau misalnya kita bisa ngasih banyak ke orang, kita juga bakal dapat banyak dari orang kayak gitu. Terus kayak tadi sih pengalaman jalan-jalannya, pengalaman ilmunya, pokoknya banyak banget sih Kak. Kalimat pendek tentang Arjau, apa nih Taya? Nagih. Lagi. Nagih. Iya. Aduh, seru nih ngobrol sama kalian. Nanti podcast berikut kalian ikutan lagi ya. Terima kasih atas semua cerita kalian yang pasti berguna sekali buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jadi Arjau telah mengalami pergulatan selama masa pandemi ini dan terus berjuang, dan kalian sudah menghasilkan buah-buah yang berguna buat orang lain dan halayak banyak ya. Dari sejak didirikan, berkembang, jatuh, dan bangun kembali, tapi api semangat dari arsitektur hijau tidak pernah padam untuk ilmu dan masyarakat masih terus menyala. Arjau Kampus telah membuat perubahan sesuai dengan zamannya dan mencari solusi untuk terus berjalan. Apa saja kegiatan yang mereka lakukan dalam latihan dasar, ekspedisi selama pandemi tahun ini akan kita simak pada podcast berikut. Terima kasih kepada para pendengar, kepada Jason, Farhan, dan Taya, dan sampai jumpa pada episode berikut yang akan lebih seru lagi. Salam Arjau. Salam Arjau. Salam Arjau. Salam Arjau.